Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ibu bapak, alhamdulillah pagi hari ini kembali berkumpul di majelis ilmu di Masjid Al-Amin. Mudah-mudahan semua sehat. Semoga majelis ini menjadi jalan kita dapat ilmu yang bermanfaat, insyaallah. Hari ini kita lanjut tadabbur ayat 40 surat Al-Baqarah insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah pada nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Penuhi janjimu kepadaku, pasti aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadaku kamu harus tunduk. Ayat ke-40 sampai ayat 120 kurang lebih adalah rangkaian kisah Bani Israel. Nanti setelah kisah Bani Israel, Allah melanjutkan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi urutan tema dalam surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat 29 ini muqaddimah tentang siapa orang yang bertakwa, siapa orang yang kafir, dan siapa orang yang munafik. Masih ingat ya, Bu? Insyaallah ayatnya ini catatan. Muqaddimah surat Al-Baqarah tentang 3 jenis, 3 golongan manusia yang bertakwa. Ayatnya 1 sampai 5. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini golongan yang pertama, golongan manusia bertakwa, mereka akan beruntung, muflihun. Golongan yang kedua, kafirun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisyawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Selesai. Cuman 2 ayat orang kafir. Kemudian yang paling panjang dari 3 golongan adalah orang-orang munafik, mengaku beriman padahal aslinya tidak. Dari ayat ke berapa? 8 dan seterusnya sampai ayat ke-20.
sampai ayat ke-20. Nah, di ayat 17, 18, 19, 20 ini perumpamaan yang Allah buat untuk merangkum semua jenis golongan tadi. Ada golongan yang menyalakan apinya, menyalakan cahaya, orang yang bertakwa dan beruntung, yang mereka tetap stay, tetap bertahan di sekitar cahaya, tetap mendapatkan manfaat dari cahaya. Golongan yang kedua yang memang mereka nggak mau ada di cahaya. Sejak awal mereka memilih zulumat. Sejak awal mereka memilih kegelapan. Sejak awal. Dan golongan yang ketiga, golongan yang paling panjang. Ceritanya, ayatnya dari 8 sampai berapa tadi? 20. Yang mendekat cahaya, tapi setelah itu sedikit demi sedikit jaga jarak dan makin jauh dari cahaya, memilih gelap. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka yang menukar hidayah ya dengan kegelapan, dengan kesesatan. Stempelnya Islam, KTP-nya Muslim, syahadatnya sudah terucapkan, tadinya cahaya sudah diberikan, tapi lama-kelamaan dia makin jauh dari cahayanya. Lama-kelamaan dia menghindar. Selesai ayat 20, kemudian ayat berikutnya, ini perintah dari Allah untuk beribadah, kemudian kabar gembira untuk orang yang beriman dan beramal saleh, perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat, dan muqaddimah sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah menciptakan bumi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian di muka bumi ini semuanya untuk kalian. Itu ayat 29. Sebelum ayat 30 Allah berfirman akan mengangkat khalifah di bumi dari kalangan manusia. Jadi disusun, ditata dengan rapih ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah ini supaya kita lebih mengapresiasi bagaimana Al-Quran itu sangat dalam maknanya. Walaupun sistematika penyusunannya mungkin kalau diukur dengan standar manusia rada butuh pemahaman yang mendalam. Kita punya standar sendiri kalau manusia bikin tulisan itu muqaddimah. Dan biasanya kalau manusia bikin tulisan itu nggak pernah diulang lagi. Bab 1 ya sudah bab 1, bab 2 ya sudah bab 2, bab 3 ya sudah bab 3. Tapi di Al-Quran kadang di bab 3 membahas bab 1 lagi, nanti di bab 5 mengutip bab 2, terus begitu. Seperti kisah Bani Israel di Al-Baqarah ada, nanti di Al-Maidah ada, nanti di surat Al-A'raf ada, dan seterusnya. Seperti kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam di Al-Baqarah ada, muncul lagi di Al-A'raf, muncul lagi di Al-Hijr, di Al-Isra, di Al-Kahfi, di Toha, di Sad, dan seterusnya. Nah, setelah itu tentang kisah Nabi Adam, dari ayat ke-30 sampai turunnya Nabi Adam ke muka bumi, di ayat ke-39, pertemuan terakhir. Pesan terakhir untuk Nabi Adam agar disampaikan ke keturunannya adalah ikuti petunjukku, kalau kufur, kalau mendustakan maka jadi penghuni neraka. Itu ayat terakhir 38 dan 39 di kisah Nabi Adam alaihissalam. Nah, sekarang kita masuk ayat ke-40. Selesai kisah Nabi Adam, bukan kisah anak Adam, Qabil dan Habil, tapi kisah anak Israel, anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa bukan kisah Qabil dan Habil? Kenapa yang diangkat? Atau apa hikmahnya Allah mengangkat kisah Bani Israel? Di antara hikmahnya surat Al-Baqarah ini turun di Madinah. Dan salah satu penduduk Madinah, salah satu komponen penyusun masyarakat Madinah adalah Bani Israel. Orang-orang Bani Israel. Sehingga
Surat Al-Baqarah ini secara khusus dan Al-Quran secara umum bukan untuk orang Islam saja. Ibu bapak yang Allah muliakan, Al-Quran ini kitab yang Allah turunkan, panduan yang Allah berikan untuk kita atau untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Dan di pembuka ayat 40, panggilannya langsung Allah berbicara dengan Bani Israel. Wahai Bani Israel. Siapa yang manggil? Allah. Allah tidak berfirman, katakan wahai Nabi Muhammad, hai Bani Israel. Ayatnya tidak berbunyi Qul ya Bani Israel. Kalau ayatnya berbunyi Qul ya Bani Israel, berarti ada perantara antara Allah dengan Bani Israel ketika berbicara. Qul itu tanda perantara. Kalau pakai qaf, kalau pakai kaf beda lagi artinya. Yang tahu artinya kalau pakai kaf, Qul, makanlah. Jadi salah baca, salah arti nanti. Qul, Qul ya ayyuhal kafirun, makanlah wahai orang-orang kafir. Beda artinya. Qul, katakanlah. Allah tidak menggunakan perantara saat berbicara ke Bani Israel. Langsung, dialognya terbuka langsung. Qul, tidak langsung, tidak pakai qul ya. Ya Bani Israel. Artinya ayat ini saat disampaikan oleh Rasulullah SAW itu langsung didengarkan, tidak pakai perantara Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan. Ya Bani Israel. Apa artinya bagi kita? Allah saja dengan Bani Israel berdialog secara terbuka dan langsung tanpa perantara. Jangankan dengan Bani Israel, ibu bapak yang Allah muliakan, dengan iblis saja Allah tuh ngobrol, Allah tuh dialog, Allah itu bertanya, betul? Dengan iblis. Jadi ya ceritanya masyhur lah ya, dan sudah pernah sering kita angkat kisahnya iblis ini. Waktu iblis tidak mau sujud, ditanya oleh Allah kenapa tidak mau sujud. Waktu iblis menjawab, kemudian Allah tektokan lagi lah, qala. Iblis berkata, Allah berfirman. Iblis menjawab, Allah kemudian merespon, qala. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa muslim itu terbuka dengan siapapun kalau ada yang mau jalan hidayah itu bisa datang dari siapapun. Bahkan seandainya harus berdialog dengan orang kafir sekalipun, berdialog dengan orang yang menyimpang sekalipun, berdialog dengan orang yang tersesat sekalipun, nggak masalah. Nabi saja berdialog dengan orang musyrik di Mekah. Nabi juga berdialog dengan ahli kitab di Madinah. Dan Allah langsung berbicara dengan Bani Israel. Ya Bani, bukan Qul ya Bani Israel. Ya, bukan pakai perantara. Ini pertama. Hikmah yang pertama, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita terbuka berdialog dengan siapa saja, termasuk dengan Bani Israel. Dalam konteks ayat ini spesifik dengan Bani Israel. Ibu kalau diajak dialog dengan punten, seorang pelaku LGBT misalnya, badai Bu? Kalau dialog masih mau? Dialog. Ya dialog, ya Bani Israel, dialog tektokan gitu. Kenapa begini, bagaimana pandangan Anda, terus ngobrol biasa begitu, dialog tektokan. Nyata ngobrol mah begitu. Jangan ngobrol hungkul kita jadi bestie sanes. Kamu jadi sahabat ngobrol. Sieun jadi korban. Nanti dari korban jadi pelaku. Ya. Ini hikmah dari panggilan, ya. Karena ya itu huruf nida, huruf untuk memanggil, dan memanggil itu artinya mukhatab ya, bukan goib. Yang namanya huruf nida, huruf memanggil, orangnya ada. Ya, bukan pihak. Kalau pihak ketiga mah pakai kul. Kul ya Bani, sampaikan kepada Bani Israel. Yang kedua, Bani.
Apa artinya bani? Anak. Anak yang punya nasab langsung bersambung. Ada kata zurriyah. Kalau zurriyah ini cenderung lebih menyebar nantinya. Kalau bani memang yang ya bunuwah, artinya secara genetis nyambung. Secara genetis nyambung. Kalau zurriyah bisa saja nanti dari jalur dari jalur yang lain, kita ini mantu dan seterusnya lah. Anak keturunan, bani. Seperti Allah memanggil Bani Adam, semuanya ada nasab jalur genetik ke Nabi Adam alaihissalam. Ya bani, wahai anak-anak. Anak siapa? Anak Israel. Israel siapa bu? Pak? Israel Nabi Yakub. Nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Jangan campur aduk dengan Israel sebagai political state, gitu ya. Kalau negara Israel lain dengan Israel yang ada di dalam Al-Quran. Istilah Israel di dalam Al-Quran itu istilah yang mulia, istilah yang terhormat, istilah yang perlu mendapatkan respect dari kita. Berbeda dengan negara Israel. Jadi ada beberapa istilah yang perlu dipahami batasannya. Ada Israel, ada Bani Israel, ada Yahudi, ada ahli kitab, ada juga Zionis. Beda. Definisinya penting untuk difahami. Kalau Israel, Nabi Yakub. Israel, Nabi Yakub. Bani Israel, semua keturunan dari Nabi Yakub, apapun agamanya, apapun keyakinannya, mau beriman, mau kafir, mau lurus, mau menyimpang, mereka Bani Israel. Ini bicara tentang nasab dan keluarga, bukan panggilan tentang keimanan, keyakinan. Ada Yahudi. Yahudi itu agamanya. Yahudi itu agama. Kalau Bani Israel, nasab. Kalau Bani Israel, keluarga. Kalau Yahudi, agama. Nah, kenapa dinamakan Yahudi ini nanti lain cerita begitu ya. Kenapa dinamakan Yahudi? Apakah salah seorang Bani Israel namanya Yahudi? Nantilah lain cerita. Yang jelas Yahudi itu sebagai agama. Kalau Allah memanggil Yahudi berarti tentang agama. Orang yang beragama Yahudi. Apakah Bani Israel itu Yahudi? Apakah semua Bani Israel itu Yahudi? Untuk menjawabnya, kita lihat di surat yang sama, surat Al-Baqarah, tapi di ayat yang lain. Gimana? Israel negara atau Israel yang di dalam Al-Quran? Nanti setelah Zionis kita akan bahasnya ya. Lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 140. Al-Baqarah 140. Bahwa nenek moyang mereka, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq kanu hudan aw nasara? Qul a'antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ataukah kalian yakin bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya yang 12 itu penganut Yahudi atau Nasrani? Ataukah kalian yang lebih tahu daripada Allah? Ini ayat menunjukkan bahwa Yahudi sebagai agama itu bukan agama yang dianut oleh Ibrahim, bukan juga oleh Ismail, bukan juga oleh Ishak, bahkan bukan juga oleh nenek moyang mereka sendiri yaitu Israel.
Bani Israil. Termasuk 12 anak ini. Anak dan cucunya. Asbat itu yang 12. Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Orang zalim adalah yang menyembunyikan kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Clear ya? Israel itu Nabi Yakub. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub yang nasab dan genetiknya mengalir Nabi Yakub darahnya dalam tubuh mereka. Yang ketiga, Yahudi sebagai agama. Yahudi sebagai agama sejajar dengan Nasrani sebagai agama. Nah, Zionis. Apa itu Zionis? Bahasa Arabnya Sohyuni. Bahasa Inggrisnya Zionis. Zionis itu organisasi internasional yang diprakarsai oleh Theodor Herzl yang mengklaim agamanya Yahudi. Klaimnya agama Yahudi, aslinya sekuler. Jadi menunggangi agama Yahudi, aslinya pola pikirnya, kesehariannya sekuler, tidak religius seperti orang Yahudi. Yang mereka lah menginisiasi untuk mencaplok Palestina dan mendirikan sebuah negara. Dinamakanlah nama negaranya Israel. Tujuannya apa? Tujuannya menunggangi nama Israel supaya kelihatan religius. Jadi orang teh pabaliut. Jadi pabaliut. Jadi Israel laknatullah, Israel mah tidak laknatullah. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi yang terkutuk bukan negara Israel, tapi Zionisnya itu. Karena tidak semua orang Yahudi setuju dengan gerakan Zionisme. Tidak semuanya. Tidak semua. Walaupun dan tidak semua yang ikut dalam gerakan Zionis agamanya Yahudi. Aya oge Kristen pendukung Zionisme. Dan jangan salah, ada juga yang KTP-nya Muslim tapi mendukung Zionisme. Bahkan dikasih panggung, bahkan masuk TV, bahkan membela Israel. Nah, itu. Tidak usah disebut nama, jangan mengotori masjid kita. Jadi Zionisme itu gerakan internasional. Diinisiasinya oleh Theodor Herzl. Yahudi, walaupun kesehariannya lebih ke sekuler, ya tidak heran lah ya. Muslim juga banyak yang kalau KTP mah sekuler, tapi dah sehari-hari nama tidak kelihatan Islami, sholat itu, saum tara, gitu. Kalau ditanya agamanya Islam, pasti kayak gitulah Theodor Herzl. Jadi Israel yang jadi negara, nama negara itu menunggangi nama Nabi Yakub supaya lebih religius. Dan akhirnya pembaliut akhirnya sekarang. Baik. Ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel. Ibu bapak yang Allah muliakan, kenapa tidak langsung saja dipanggil wahai, tadi ada yang tertinggal, ya ahlal kitab. Ahlul kitab. Walaupun ini ada perbedaan pendapat ya, kapan dipanggil ahli kitab, kapan dipanggil Yahudi dan Nasrani. Perumpamaannya seperti Muslim dan ahli Quran. Apakah setiap Muslim ahli Quran? Kalau ahli Quran, pasti Muslim. Tapi ada Muslim yang jauh dari Quran, ada Muslim yang memang dekat sekali dengan Al-Quran. Yahudi dan Nasrani ada yang ahli kitab. Ahli berarti memang dekat sekali dengan kitabnya, membaca, memahami, menguasai dan seterusnya. Ada juga yang ya sekedar Yahudi, sekedar Nasrani. Walaupun ini ada perbedaan pandangan ya. Ada yang mengatakan ya ahli kitab semua Yahudi dan Nasrani adalah ahli kitab. Nah, kalau saya secara pribadi lebih condong ke pendapat tidak semua Yahudi dan Nasrani adalah
ahli kitab. Tapi ahli kitab pasti Yahudi dan Nasrani. Tidak berlaku kebalikannya. Ahli kitab pasti Yahudi dan Nasrani, tapi tidak semua Yahudi dan Nasrani adalah ahli kitab. Artinya kalau diterjemahkan bahasa sederhananya, ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani yang religius sekali, yang betul-betul menjalankan apa yang Allah berikan kepada mereka. Nah, dan nanti bakal dibedakan secara hukum. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Bagaimana dengan hukum makanan ahli kitab? Bagaimana dengan menikah laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab? Apakah semua Yahudi dan Nasrani halal atau wanita Yahudi dan Nasrani yang ahli kitab? Bisa pada nikah seorang Yahudi Nasrani. Betul. Ya, betul. Nanti itu di surat Al-Maidah kita bahas. Itu Kaira, keumuran tuh. Tapi begitu. Dan istilah dalam Al-Quran tentang ahli kitab itu bahkan lebih spesifik. Ada ahli kitab, ada yang utul kitab. Ada yang utu Alkitab. Utu itu diberikan Alkitab. Kalau ahli kitab memang betul-betul ahli dalam kitabnya. Ala kulli hal. Ini kalah rada panjangnya. Ayat 40. Allah tidak memanggil ya ahlal kitab uzkuru ni'mati. Allah tidak memanggil ya ayyuhal yahud uzkuru ni'mati. Allah memanggil ya bani Israel. Wahai bani Israel. Apa hikmahnya? Kenapa Allah memanggilnya Bani Israel? Diingatkan kepada bapak mereka. Salah satu metode Allah, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengajarkan sejarah. Simple panggilannya, tapi dalam maknanya. Misal, ada yang di sini keturunan pahlawan? Barangkali, saya tidak tahu kan. Tokoh besar misalnya, gitu ya. Misalnya, nggak apa-apa. Kemudian kita panggil, Bu, Ibu teh kan anakna pejuang kemerdekaan kayak Jenderal Mustafa. Nah, ini putus asa kieu Ibu teh. Nah, itu. Itu seperti ya Bani Israel. Kalian itu anak Nabi. Kalian itu anak Nabi Yakub, Israel. Nah, kelakuan teh itu juga anak Nabi pisan. Nah, tujuannya untuk mengingat sejarah. History itu penting, sejarah itu penting. Mengenang siapa nenek moyang kita itu penting. Dan betul, memegang ajaran nenek moyang itu baik. Tapi kita sepakati dulu nenek moyang yang mana. Betul, kita tidak anti dengan nenek moyang, asal nenek moyangnya yang tepat. Siapa dulu? Ancestor kita teh begitu. Orang Islam mah mereka tidak menghargai nenek moyang. Kata siapa Mas Bos? Kita justru diajarkan pertama kali dalam surat Al-Baqarah, kenali siapa nenek moyang kita. Siapa nenek moyang kita? Seorang pelaut. Nabi Adam. Nabi Adam nenek moyang manusia. Kecuali kalau sudah tidak sepakat nenek moyangnya Nabi Adam, ya sudah. Barangkali mungkin penganut teori Darwin, ya silahkan. Enggak tutur ke nenek moyangnya, kalau memang monyet mah enggak, silahkan teruskan. Dan saya mah nenek moyangnya adalah Nabi Adam. Maka saya akan berpegang ke ajarannya Nabi Adam alaihissalam. Apa ajaran Nabi Adam? Menyembah Allah, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tentang Allah. Berarti yang keluar dari ajaran Nabi Adam justru yang menyimpang dari ajaran nenek moyang. Yang keluar dari ajaran nenek moyang. Nah, lanjut ke Bani Israel. Diingatkan dengan nenek moyang. Siapa nenek moyangnya? Israel. Israel itu siapa? Yakub. Yakub itu siapa? Anaknya Ishak. Ishak itu siapa? Anaknya Ibrahim alaihissalam. Tapi Ustaz, bapak Nabi Ibrahim Azar berarti bapaknya yang menyimpang. Dalam diteruskan kaditu mah jangan berhenti di Azar. Teruskan ka luhur.
Barangkali mungkin nenek moyang kita 300-400 tahun yang lalu penyembah batu, animisme, dinamisme, penyembah pohon, penyembah laut dan seterusnya. Jangan berhenti di situ. Karena kalau berhenti di situ, Nabi Ibrahim bapaknya adalah azab. Teruskan kaluhur. Mentoknya itu pasti di Nabi Adam alaihissalam. Baik, jadi kalau ada yang beradu argumen nenek moyang, sepakat. Tapi tentukan nenek moyangnya dulu siapa. Nabi Adam. Baik. Ya Bani Israel, ini panggilan yang digunakan untuk mengingatkan Bani Israel tentang sejarahnya supaya mereka sadar diri. Seperti punten nauzubillah min zalik ya. Kalau misalnya ada anak seorang tokoh agama tapi kemudian menyimpang dari agama. Jangan dirinya teh anak Pak Ustad. Hanya kelakuan juga jurig. Jadinya teh anak Pak Haji Pulan begitu, soleh luar biasa. Nah, jadinya nih itu juga bapakna itu panggilan ya Bani Israel. Jadi sejarah, ya, nilai sejarah dalam panggilan ya Bani Israel ini nilai yang luar biasa. Jangan sekali-kali melupakan sejarah nenek moyang kita itu siapa, supaya tidak menyimpang dari jalur. Ya. Tentunya poin 1, tentukan dulu nenek moyang yang paling soleh, pangluhurna gitu. Pangluhur standarnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya Bani Israil azkuru. Wahai Bani Israel, ingat-ingatlah, sebut-sebutlah. Uzkur dari kata zikir. Zikir artinya menyebut-nyebut. Zikir artinya mengungkit-ungkit. Zikir artinya lawan dari kata lupa. Lupa, nisyan, ingat, zikir. Wahai Bani Israel, sebut-sebutlah, ungkit-ungkitlah, blow up lah, speak up lah, ya, posting lah, buat konten lah zaman sekarang. Uzkuru, apa yang harus diungkit-ungkit? Nikmati atau musibati. Ungkit-ungkitlah nikmatku atau ungkit-ungkitlah ujian dariku. Perintah pertama kepada Bani Israel dalam surat Al-Baqarah ini, perbanyaklah mengungkit-ungkit nikmatku. Dan perhatikan dhamir yang Allah gunakan, nikmati, nikmat saya. Menggambarkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala ke Bani Israel, nikmatku, nikmatku. Dimudhofkan, disandarkan, dinisbatkan nikmatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala pakai kata ganti saya. Kalau Allah mau bisa begini, Bu. Ya Bani Israil azkuru ni'matallah allati an'ama 'alaikum. Tapi ini formatnya ngobrol hadap-hadapan. Hei Bani Israel, perbanyaklah untuk mengungkit-ungkit nikmat saya yang telah saya berikan kepada kalian. Nikmat saya, nikmati. Jadi instruksi, perintah pertama dari Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel apa? Untuk selalu mengingat nikmat. Bandingkan dengan perintah Allah kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha katsira. Kalau kita orang beriman disuruh memperbanyak mengingat Allah. Kalau Bani Israel, mereka diperintahkan untuk memperbanyak mengungkit, mengingat, menyebut nikmat Allah. Apa hikmahnya? Kalau buat Bani Israel, mereka perlu pakai perantara untuk sampai kepada pemberi nikmatnya. Kudu diingat-ingat heula nikmatna, baru ingat siapa yang ngasih nikmatnya. Salah? Itu salah. Nggak salah. Tapi
Ya, karena begitulah tabiatnya Bani Israel yang butuh hal konkret untuk sampai ke yang abstrak. Butuh perantara nikmat untuk sampai kepada siapa pemberi nikmat. Kalau orang yang beriman, uzkurullaha dzikron katsira. Kalau Bani Israel, uzkuru nikmat. Ada orang yang ingatnya ke nikmat, ada orang yang ingatnya ke pemberi nikmat. Masih bagus yang pertama juga, kalau dengan mengingat nikmat membuat dia ingat kepada pemberi nikmat. Tapi yang bahaya, yang celaka, kalau cuma ingat nikmatnya saja, tapi nggak ingat siapa yang memberinya. Akhirnya hanya menikmati, tapi tidak mensyukuri dan berterima kasih kepada yang memberi. Uzkuru nikmati, ingatlah nikmatku. Nikmat yang mana yang sudah Allah berikan ke Bani Israel? Nanti kita akan, Bapak Ibu lihat di ayat, dimulai dari ayat ke-49 dan seterusnya. Ayat-ayat yang dimulai dengan wa'idh, dari mulai wa'idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Ingatlah ketika kami menyelamatkanmu dari kejahatan Fir'aun. Satu. Wa id faraqna bikumul bahar, ayat 50-nya. Ingatlah ketika kami membelah lautan untukmu. Ayat berikutnya, wa id wa'adna Musa arba'ina lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimuna thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Ingatlah ketika kalian menyembah sapi saat Nabi Musa pergi 40 hari. Wa id ataina Musa al-kitaba wal furqan. Ingatlah sekitar 15 kali Allah mengingatkan Bani Israel nikmat-nikmat yang pernah diberikan kepada mereka. Wa idh najjaynakum wa idh faraqna wa idh wa'adna wa idh ataina Musal kitab wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra wa idh qulna adkhulu hadhihi alqaryah wa idh istasqa wa idh qultum ya Musa lan nasbir wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Ya. Kemudian mana lagi? Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dibantu oleh Allah untuk diingatkan, dibantu oleh Allah untuk mengingat apa saja yang sudah Allah berikan. Dengan wa idh, wa idh, wa idh, wa idh, wa idh. Ibu bapak yang Allah muliakan, kalau ini panggilan untuk Bani Israel, lalu apa hubungannya dengan kita? Kenapa Allah ceritakan Bani Israel di dalam Al-Quran? Padahal Al-Quran ini kitab suci untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Bani Israel mah sudah tuh, nabinya sudah sangat banyak. Dari sejak Nabi Yakub sampai Nabi Isa alaihi salam, Bani Israel semua. Bani Israel semua. Cukuplah kalau di sini mah Bani Ismail misalnya. Ya. Kan anak Nabi Ibrahim setidaknya ada 2 yang kita tahu. Ada Ismail, ada Ishak. Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12, 12 punya anak cucu cicit yang gawareng uduk-uduk kakait siur, dan seterusnya jadi Bani Israel. Pindah kenabian setelah Nabi Isa ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak cucu dari Ismail. Kenapa masih ya Bani Israel, bukan ya Bani Ismail? Kira-kira apa hikmahnya? Kenapa Allah mengabadikan panggilan kepada Bani Israel di dalam Al-Quran yang nabinya adalah Bani Ismail? Nabinya Bani Ismail, bukan Bani Israel, Nabi kita itu, Nabi Muhammad. Ibu bapak yang Allah muliakan, ya, semua perilaku Bani Israel akan jadi cermin yang terulang baik buruknya kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cerita Bani Israel adalah cerita kita semua. Yang baik, baik. Yang buruk, buruk.
Apa yang ada di Bani Israel pasti akan ada di umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin nggak relate sama sekali, nggak mungkin nggak relevan. Nama cerita baheula. Item ada Al-Quran tidak diturunkan di ruang kosong. Al-Quran tidak diturunkan di ruang hampa. Al-Quran tidak turun kemudian nggak ada hubungannya sama sekali dengan kita. Nggak mungkin. Terus kenapa tidak to the point langsung, nggak usah ya Bani Israel langsung ya Bani Ismail kudukia. Kadang bahkan seringnya lebih efektif dalam memberikan teguran, arahan supaya tidak muncul self defense mekanismenya, pertahanan dirinya. Kalau teguran itu tidak langsung. Kalau ditegur langsung, ibu teh kuruna kieu, ibu teh salah, akan membela diri. Wah, Ustaz da bungana kieu. Tapi kalau saya cerita, Bu, saya tuh punya tetangga. Sanis ibu ya, tetangga ya, Mas. Ngan tetangga nanti kalau kan si ibu. Kalakuan nanti kieu. Ayeuna teh Bu teu damang. Ayeuna teh kieu kondisi, ayeuna teh bangkrut gitu. Oh. Karunya nya kuduna mah tobat si ibu teh nya bunya. Kadang bahkan sering itu efektif supaya tidak membangun benteng pertahanan diri. Karena kalau langsung bisa jadi dia menolak, bisa jadi dia mempertahankan diri, bisa jadi dia bahkan nyerang balik. Tapi kalau saya sedang cerita tentang Bani Israel, Bani Israel teh kieu maksudna umat Islam. Ulah gitunya. Tapi cerita sejarah, cerita Bani Israel. Cerita Fir'aun. Jadi Fir'aun teh dulu teh begini. Maksudnya bapak teh juga Fir'aun. Tapi ceritanya sejarah. Kenapa ada sejarah dalam Al-Quran? Karena Allah ingin menyampaikan sesuatu dengan cara yang siga Gatot Kaca maksudnya pengen belok kanan tapi ke kiri heula. Siga di bundaran, Bu. Tahu kan di bundaran? Ibu dah yang ke kanan, tapi kan kudu muter heula gitu sih. Tah kadinya. Dan kadang, bahkan sering, cara seperti itu juga bisa efektif dan lebih masuk, lebih mengena karena tidak merasa diserang. Tidak merasa langsung ditembak. Kalau ditembak dia bertahan. Kalau ditembak dia menghindar. Kalau ditembak bahkan bisa nyerang balik. Tapi kalau cerita orang lain, biarkan dia berpikir, oh, buah saya gak gitu, benar sih gak gitu. Padahal iya, padahal maknya. Nyindir. Misalnya, contoh. Misalnya, di ayat 49. Contoh. Kira-kira apa relevansinya? Kita agak loncat sedikitnya. Apa hubungannya dengan para sahabat Rasulullah, siapapun? Saat Allah berfirman, ingatlah ketika kami menyelamatkanmu dari kejahatan Fir'aun dan pengikutnya. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu, menyembelih anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak perempuanmu. Itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Itu kan sejarah Bani Israel. Apa relevansinya dengan para sahabat yang tinggal di Madinah saat surat ini turun? Karena Al-Baqarah itu Madaniyah. Banyak sahabat yang mereka selamat ketika hijrah. Berangkat dari Mekah setelah tertindas belasan tahun beragama di Mekah. Jadi Mekahnya Muhajirin adalah Mesirnya Bani Israel. Oh berarti Abu Jahal teh Fir'aunnya ya, ya gitu. Berarti Abu Lahab teh keluargana Fir'aun, ya sih gak gitu maksudnya. Jadi cerita yang jauh ribuan tahun yang lalu, tapi ada relevansinya, relate dengan kehidupan para. Bukan cerita ngawang-ngawang, terus naon maksudnya, gitu we, hoyong ngadongeng we. Enggak begitu ya. Tujuan kisah Al-Quran bukan hanya sekedar untuk informasi semata, bukan FYI, for your information only. Bahasa Sunda nama MDA. Sekarang MDA, meh didinya apa? FYI.
Jadi apa hubungannya ayat 40 untuk kita? Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku. Jangan sampai kita, hadirin semua, jangan sampai yang diingat tentang Allah hanya sekedar musibahnya saja, ujiannya saja, susah-susahnya saja, gitu. Beban hidupnya saja. Tapi yang harus diingat adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh jadi dalam ujian yang Allah beri ada nikmat yang tersembunyi. Udhkuru ni'mati. Punten. Seorang ulama sampai mengatakan tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu cuma satu. Menjadi orang yang bersyukur. Dan sering kita sampaikan ya, kenapa setan mengganggu dari kanan, kiri, depan, belakang? Tujuannya satu, membuat kita tidak bersyukur, membuat kita tidak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat kita tidak bisa mengapresiasi apa yang sudah Allah beri. Dan kadang uzkuru ni'mati itu hilang saat kita lebih mengingat nikmat Allah kepada orang lain. Maka Allah mengatakan uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, yang sudah saya berikan kepada kalian. Ibu punten, kalau tidak ada kalimat allati an'amtu alaikum, ada makna ingatlah nikmatku. Pokoknya memang Fir'aun sigak itu teh karena Allah ngasih nikmat, tapi kan itu bukan nikmat ke saya. Uzkuru nikmati, ingatlah nikmatku. Ya memang semua orang yang punya kenikmatan di dunia itu nikmat dari Allah. Bukan itu. Nikmati allati an'amtu alaikum. Nikmatku yang sudah saya berikan nikmat itu langsung kepada kalian. Jadi fokuslah untuk selalu mengingat, mengungkit nikmat yang sudah kalian terima. Kudu mikiran nikmat batur. Nya si eta kan nikmat Allah nya si bapak itu teh gaduh mobil ieu, gaduh rumah ieu, gaduh helikopter, nya eta kan nikmat Allah. Bukan itu. Nikmati allati an'amtu alaikum, yang sudah saya berikan kepada kalian. Yang sudah kita dapatkan. Bagi kita hikmahnya fokus dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang kadang hari ini istilahnya apa? Buatlah jurnal syukur. Jurnal syukur. Pagi hari tulis nikmat apa yang sudah Allah berikan untuk saya hari ini. Hiji bisa bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apakah cuman itu doa bangun tidur? Enggak. Ada lagi yang lain. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan afiat dalam jasadku. Wa radda ilayya ruhi, dan telah mengembalikan ruh kepadaku. Wa adzina li bidzikri, dan mengizinkanku mengingatnya, menyebutnya. Baca doa ini kalau malamnya kita membaca doa bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Fa in amsaktaha farhamha wa in arsaltaha fahfadha kama tahfadhu ibadaka shalihin. Ya, doa mau tidur itu ada banyaknya punya. Pak, itu mah doa nutuduh pisan. Pas tekiat kita. Betul. Ada doa Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la manja wa la malja'a minka ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Ustaz keburu tunduk. Ambil baca. Tenang sambil baca, oke. Dan dibaca juga terjemahannya supaya lebih menyerap, supaya lebih menghayati. Ada lagi doa tadi bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsaktaha farhamha wa in tursilha atau apa ya? Fahfadha kama tahfadh bihi ibadaka shalihin. Baik, nikmat yang pertama nikmat bangun tidur, nikmat dikembalikan roh. Nikmat yang kedua, ini kita mengamalkan ayat ini ya, langsung. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Nikmat apa saja yang sudah Allah berikan ke kita sampai jam
10, 4, 3, lebih 22. Yang kedua, memang tidak bisa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi kalau tidak dihitung sama sekali juga jangan. Yang kedua, bangun dalam keadaan sehatnya. Nikmat bangunnya sendiri sudah nikmat. Bangun dalam keadaan sehat. Atau ada yang pas bangun teh, aduh. Cara rangkep. Pastikan, Bu, kalau pakai bantal, katanya jangan pakai bantal yang bikin tengkuk kita jadi begini. Rangkep. Tong luhur teuing. Malah kalau Rasulullah tidurnya mah bantalnya itu pakai tangan. Ngadepnya ke kanan. Ada yang mengatakan tangannya begini. Ada yang mengatakan tangannya begini, pakai tangan kiri. Ya, kan bolak-balik mungkin. Mal mungkin genep jam kieu mal mungkin. Punten, kita bukan seperti punten ya. Kita bukan seperti anjing yang bisa 300 tahun tidur tanpa bergerak. Lihat surat Al-Kahfi. Kisah surat wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatash shimali wa kalbuhum basitun dzira'ihi bil wasit. Kami bolak-balikan ke kanan dan ke kiri, sementara anjing mereka basitun dzira'ihi bil wasit. Lengannya itu terbentang di halaman di lobi gua mereka. Selama bertahun-tahun tidurnya begitu, gitu enggak bergerak. Karena kalau anjing punya zat yang mencairkan darah, melancarkan peredaran darah. Namun orang maka gencet lami sing sireun. Punten, yang di rumah sakit stroke biasanya setiap jam sekali digeser. Gitu. Wa nuqallibuhum zatal yamini. Ibu pernah menghitung dalam satu malam kita bolak-balik berapa kali? Kumang hitung nanya. Konon katanya dari riset penelitian minimal dalam satu malam itu bolak-balik nanti minimal 30 kali. Ya kali. Ini mau apa orang mah tuh. Hiji. Gagal gitu. Baik. Umur, bangun, sehat. Apalagi Bu? Pak? Nah. Ini nafas, alhamdulillah. Nafas. Saya disebutkan banyak. Datangnya ke sini juga ya, sehat gitu. Ngajinya di ruangan ber-AC. Kok mau dipayun materi pisan? Udah langsung. Tapi tenang naon, segar alhamdulillah. Segar alhamdulillah. Hatur nuhun. Betul, segar. Karena sekarang menghadapi Godzilla El Nino. Sabar BMKG. Nikmat apa lagi Bu? Nikmat kita punya sahabat, nikmat beriman berjamaah, nikmat bisa duduk dengan tenang. Dalam aya bisul mah rada nyengeyeng. Kemalawan bisulna kanan kiri bisa. Udah ada dan seterusnya lah. Banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan fokusnya nikmat yang sudah Allah berikan ke kita. Saya lupa pernah cerita yang kalau dikasih terus dikasih tambahan dan kita ngelihat yang lain. Buat simulasi. Silahkan buat simulasinya. Ada 6 anak misalnya atau di sini. Misalnya saya pengen ngasih ke ibu-ibu itu setiap orangnya 1 juta. 1 juta. Amin. Kan ya? 1 juta. Kiris ya Pak Ustaz lah, kiris. Kema ibu nyablon kiris dina kurudung. Bisa yang donasi tapi supaya menjaga harkat dan martabat ibu begitunya. Atau kiris tempel di kaca mobil. Anda ingin donasi. Setiap orang dikasih 1 juta. 1 juta. Senang Bu? Alhamdulillah. Datang ke sini nggak pegang, pulang bawa 1 juta. Alhamdulillah. Beberapa jamaah saya kasih lebih. Bu, yang ibu mah tambahan jadi 2 juta.
Ibu 2 juta, bapak dipongkar 2 juta, dan seterusnya. 5 orang dikasih 2 juta. Langsung protes. Ibu tadi bahagia, bapak tadi bahagia dapat 1 juta. Nuhun Pak Ustadz, nuhun Pak Ustadz. Kebahagiaannya full 1 juta. Tapi saat ibu melihat, bapak melihat ada yang ditambah jadi 2 juta, itu bahagia 1 juta jadi hilang. Atau minimal berkurang. Ngan 1 juta, hari itu mah 2 juta. Padahal sebelum melirik, nikmat 1 jutanya full. Alhamdulillah, nuhun Pak Ustadz, nuhun Pak Ustadz, 1 juta. Full, bahagianya full, bahagia 1 juta. Tapi pas ningali membandingkan, dia uzkuru nikmati allati an'amtu alaihim. An'amtu ala ghairihim. Nikmatnya ke orang lain. Maha ngan sakit. 1 jutanya tidak berkurang, tapi bahagia atas 1 jutanya yang berkurang. Kadang yang kurang bukan kurang nikmat, tapi yang kurang adalah syukur atas nikmat. Dan susah membahagiakan orang yang tidak bersyukur. Susah. Susah membahagiakan. Secantik apapun ibu dandan, kalau suami bukan termasuk orang yang bersyukur, susah dibahagiakan. Betul. Dan sebaik apapun istri memberikan pelayanan, betul. Dan sebaik apapun suami dalam memberikan pemberian, sebanyak apapun dalam memberikan pemberian, kalau tidak bersyukur mah susah untuk dibahagiakan. Karena bahagia itu bukan dengan pemberiannya, bahagia itu ada dalam syukur atas pemberiannya. 1 jutanya tidak hilang, 1 jutanya tidak berkurang, tapi bahagianya yang hilang. Karena tidak lagi bisa mengapresiasi 1 juta. Apa yang jadi penyebabnya? An'amtu-nya bukan alaikum, tapi alaihim. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Nikmat kepada kalian saja. Fokus saja dengan apa yang sudah Allah beri ke kita. Dan itulah kenapa syaitan akan datang dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, supaya tidak bersyukur. Hei, kadi, tinggali kadi. Hanya petur mah. Nah, hanya si itu mah. Nah, hanya hari tetangga mah. Nah, ya Allah, hari abi. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Apakah ini hanya penyakit Bani Israel atau termasuk penyakit kita? Betul. Penyakit saya, penyakit kita semua. Betul, termasuk penyakit kita. Tapi Allah tidak mengatakan sing syukur nikmatku atau Bani Israel, ingat nikmat yang sudah saya berikan kepadamu. Bari ngalirik na ka dieu. Jadi Firaun itu ceritanya tentang Firaun tapi matanya melirik ke seseorang. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Yang kedua, wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Kalau sudah mengingat nikmat Allah, maka yang kedua, penuhi janjiku. Penuhi janji kalian kepada Allah, maka Allah akan memenuhi janji kepada kalian. Aku akan memenuhi janjiku kepada kalian. Ada yang tahu nama kitabnya ahli kitab? Kita menyebutnya Taurat dan Injil. Bagi mereka apa? Perjanjian lama. Perjanjian Old Testament, New Testament. Kalau kalian mengamalkan dengan sebenar-benarnya yang sudah Allah turunkan, maka aku akan memenuhi janjiku kepada kalian. Sampai sekarang namanya masih sama, perjanjian lama
Dalam bahasa Arabnya al-ahdul qadim, al-ahdul jadid. Dan konsekuensi kalau memenuhi perjanjian lama, perjanjian baru akan lanjut ke ayat 41 nanti ya, pertemuan berikutnya lah. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah kepada Al-Quran yang saya turunkan, membenarkan apa yang ada di membenarkan apa yang ada di bersama kalian. Musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang ada di tengah-tengah kalian, membenarkan Taurat, membenarkan Injil. Sampai sekarang orang menyebutnya perjanjian lama dan perjanjian. Kalau mereka betul-betul mengamalkan perjanjian lama dan perjanjian baru, mereka akan sampai kepada kesimpulan untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti. Masih di surat yang sama, Al-Baqarah ayat 146. Al-Baqarah ayat 146. Sering kita sampaikan ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ahli kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab. Redaksinya, kami berikan kepada mereka Alkitab, bukan ahli kitab. Pilihan redaksi itu sangat penting untuk dipahami. Kalau ahli kitab berarti spesifik yang ahli. Kalau ini orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, berarti semua. Yahudinya, Nasraninya. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab mengenal dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Aufu bi'ahdi, penuhilah janji kalian kepadaku. Penuhilah semua isi perjanjian lama dan perjanjian baru. Isinya apa? Isinya kalau dirangkum, disimpulkan, akan sampai kepada kesimpulan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Dan mereka sudah kenal siapa Nabi Muhammad sebelum ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di surat yang lain, sebentar. Memang ini suratnya bukan surat Al-Baqarah. Surat Al-A'raf. Perjanjiannya adalah Al-A'raf ayat 150 maaf. 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil.
nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada pada sisi mereka Taurat dan Injil tersebut, dia Nabi ini sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, melarang mengerjakan yang mungkar, menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk, menghilangkan beban dan belenggu pada mereka. Maka orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, itulah orang yang beruntung. Inilah janji yang harus dipenuhi oleh Bani Israel. Mengikuti Nabi yang ummi, menolongnya, beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang terang. Penuhi janji kalian kepadaku, aku akan memenuhi janjiku kepada kalian. Kita menyebutnya perjanjian lama, perjanjian baru. Al-Quran merangkumnya satu saja. Kesimpulannya, imanlah kepada Al-Quran. Allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Kalau ini cerita tentang Bani Israel, lalu apa hubungannya dengan kita? Hubungannya dengan kita, Bapak Ibu, satu, perbanyak jurnal syukur, ya. Yang kedua, setelah sadar bahwa Allah banyak ngasih nikmat, gunakan nikmat itu untuk memenuhi janji kita kepada Allah. Apa janji kita kepada Allah? Menomorsatukan Allah, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, setiap hari, setiap sholat kita sebetulnya berjanji. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu janji. Apa isi janjinya? Tidak ada yang nomor satu dalam hidup saya. Tidak ada yang akan mendominasi pikiran dan perasaan saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan nikmat Allah yang mendominasi pikiran saya. Nikmatnya saya manfaatkan dan pemberi nikmatnya yang akan saya tuhankan. Jangan sampai menuhankan nikmat. Jangan sampai menuhankan nikmat, melupakan pemberi nikmat. Harta, tahta, Raisa, nikmat. Tapi ada yang ya dibalik itu semua. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ada yang hafal doa Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, wallahu a'lam. Allahumma anta rabbi, ya Allah kaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Khalaqtani wa ana abduka, Engkau menciptakanku dan akulah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku terikat dalam perjanjian denganmu semampuku. Perjanjian apa? Aku hamba, Engkau Tuhan. Aku siap mengilahkan Engkau. Terus? A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari keburukan perbuatanku. Ya Allah, saya sudah berbuat maksiat dan saya tahu ini ada efeknya. Saya berlindung dari efeknya, ya Allah. Ya Allah, saya tahu saya sudah berbuat dosa dan saya tahu pasti ada konsekuensinya. Saya berlindung dari konsekuensinya, ya Allah. Ya Allah, saya tahu saya sudah salah dalam mendidik keluarga sebagai seorang suami. Ya Allah, saya tahu saya salah, tapi saya berlindung dari kesalahan perbuatan saya. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, saya tahu saya pemalas, ya Allah. Saya berlindung dari keburukan kemalasan saya, ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu.
Ya Allah, saya tahu saya ini terlalu keras ke istri saya. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Saya berlindung dari keburukan perbuatan saya. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku akui nikmatmu kepadaku. Wa abu bi dzanbi, dan aku akui dosaku. Saya mengakui dosanya, tapi tolong lindungi saya dari konsekuensinya. Itu Sayyidul Istighfar. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzanbi faghfirli, maka ampunilah dosaku, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa, dan yang dipilih dalam redaksi doa itu dzunub, dzanbun, bukan ismun, bukan junahun, bukan harajun, yang semua terjemahkan ke bahasa Indonesia junahun dosa, harajun dosa, ismun juga dosa. Kalau dzunub itu dosa dari kata dzanbun. Zanbun itu ekor. Ekor, cari dalam bahasa Arab, googlingnya ekor, bahasa Arabnya ekor, zanbun. Kenapa disebut zanbun? Kenapa disebut zunubun? Karena dia mengekor, terus saya ngebuntutan. Ngikutin terus, tapi di belakang. Bahasa kitanya konsekuensi. Konsekuensi dari sebuah perbuatan namanya zanbun. Ya Allah, saya akui, saya ini kurang olahraga, tapi saya berlindung dari keburukan perbuatan saya, ya Allah. Ya Allah, saya akui, saya tersebut amis-amis, ya Allah. Ya Allah, saya akui, saya itu jarang tidur, resepnya bergadang malam-malam. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Engkau berikan nikmat kepadaku, dan aku akui dosaku, dan lindungi saya dari keburukan perbuatanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu ulaka bi ni'matika alayya, abu bi dzanbi. Nikmat yang kau berikan kepadaku, malah aku pakai untuk berbuat dosa, yang konsekuensinya pasti ada. Ya Allah, aku akui dosanya, tapi jauhkan dari konsekuensinya. Itulah Sayyidul Istighfar. Jadi, ya, kalau Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Apa saja yang bisa Allah penuhi janjinya, di dunia ampunan, di akhirat insya Allah dapat surga, di dunia kebaikan, di akhirat juga dapat kebaikan. Terakhir ayat 40, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah hendaknya engkau farhabun, takut. Rahab itu takut, tapi khauf juga takut, khasyah juga takut, wajal juga takut. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apalagi takut dalam bahasa Arab, al khauf wal khasyah wal rahbah wal wajal, ada beberapa ya. Kenapa Allah menggunakan kata rahab? Rahab itu al khauf al mustamir, ketakutan yang sifatnya terus menerus, ketakutan yang tidak berhenti. Jadi kalau khauf bisa datang dan bisa pergi. Kalau khasyah, takut dengan hormat, segan, sungkan gitu ya. Takutnya itu bukan takut biasa, tapi takutnya itu karena menyadari keagungannya. Kalau rahbah, ini takutnya konsisten, istimrariyah, ada keberlanjutan gitu. Dan Bani Israel setelah diingatkan nikmat, kata para ulama, ini targhib, memotivasi. Tapi kalau cuma motivasi, orang suka lupa diri. Maka perlu juga diseimbangkan dengan tarhib. At-targhib wa tarhib. Dimotivasi, tapi juga harus ada unsur takutnya. Dimotivasi dengan surga, tapi juga harus ditakuti dengan neraka. Kenapa harus ada unsur rahbahnya? Dan kepadakulah kalian hendaknya, hanya kepadakulah harusnya kalian takut. Wa iyaya farhabu. Jadi ayat 40 ini gambaran keseimbangan bagaimana Allah memberi nikmat, tapi di sisi yang lain juga harus ditakuti. Jangan sampai dikasih, hilang rasa takutnya. Ada Allah bagir iya, tenang.
manusia punya kecenderungan begitu. Ya. Kalau terus-terusan jika gitu dikasih, cenderung akan menyepelekan. Sebaliknya, lamun bising-siunan terus-terusan, cenderung nggak terbangun kedekatan. Sieun kunaon angker pokoknya mah gitu. Baru juga ngomong sedikit langsung di gambreng, langsung Allah Subhanahu wa taala memulai ayat tentang Bani Israel ini, nikmat Allah yang banyak, ditutup dengan dan kepadakulah hendaknya kalian takut. Seimbang. Kalau surat Al-Fatihah merangkumnya dalam kalimat Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maha pengasih, maha penyayang, dan yang menjadi raja di hari pembalasan. Ar-Roja dan Al-Khawf. Berharap dan takutnya tumbuh secara bersamaan. Karena kalau tidak begitu pasti akan ekstrim. Beragama akan ekstrim kalau tidak seimbang. Hanya surga saja yang diceritakan, nerakanya nggak pernah. Akhirnya apa? Kalem. Tenang, berbuat dosa oke dah, Allah mah akan memasukkan kita ke dalam surga. Atau cerita neraka terus disingsieunan. Jika saya memang pinarakaeunnya. Kayaknya kesempatan untuk masuk surga tuh hilang. Putus asa dari rahmat Allah. Ya, surga dan neraka dibuat ada dua-duanya supaya manusia seimbang antara sayap harap dan sayap takutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa disampaikan, Ibu yang Allah muliakan, Bapak yang saya